Salam Bapak Ibu, selamat pagi, kiranya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Hari ini saya akan membawa sebuah sharing berjudul Mengalahkan Ketakutan. Adapun dasar saya sharing ini adalah Bapak Ibu, karena kita melihat kejadian di Timur Tengah ini membuat kita kaum minoritas ini bisa mengalami ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan mendapatkan penguatan dari firman Tuhan. Seringkali kita mendapati atau menjumpai bahwa ada orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan, selalu mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Ya, takut melihat mayat, takut ketinggian, takut melihat perang, takut melihat begal. Semuanya itu bisa kita jumpai. Apalagi saya sebagai ketua RT di sini, banyak sekali keluhan-keluhan tentang warga yang saya hadapi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, ternyata karena ketika kita takut, kita memberi diri kita dipimpin oleh ketakutan itu, Bapak Ibu. Ternyata ketakutan itu adalah senjata iblis untuk meneror dan melumpuhkan orang percaya sehingga kita menjadi rapuh sekali dalam hidup ini. Gampang ditaklukkan, sekalipun kita sudah pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, tapi teror-teror ketakutan itu akan membuat kita rapuh dalam hidup ini. Nah, di saat kita takut, sesungguhnya yang terjadi adalah kita memberi kendali pada iblis untuk mulai mengatur hidup kita. Nah, ini yang perlu kita cermati. Yang hebat daripada iblis, Bapak Ibu, yang harus kita akuin, bukan berarti harus kita percayai, bahwa dia bisa membuat penjara tanpa bentuk fisik, yaitu ketakutan. Dan dia sudah banyak sekali memenjarakan orang dalam bentuk ketakutan tanpa bentuk penjara bentuk fisik, Bapak Ibu. Ya. Cuplikan dalam pengalaman Daud yang kita baca dalam kitab Raja-Raja, bahwa Goliat di situ menebar berbagai ketakutan. Itu berlangsung selama 40 hari, Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Bahwa terjadi umat Israel adalah mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Mereka sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi di depan mata pada saat itu. Nah, ini yang dan selama Goliat menebar ketakutan itu, tidak ada perang, Bapak Ibu. Jadi tiap hari Goliat pergi ke perbatasan Israel, meneror ketakutan buat bangsa Israel. 40 hari, Bapak Ibu. Semua mencekam warga Israel, umat Israel pada itu. Nah, saya dapati bahwa pelajari, ternyata senjata Goliat itu bukan yang paling ampuh, bukan tombak dan lembing, Bapak Ibu ya. Ini yang kita pahami, ternyata senjata Goliat yang paling ampuh itu bukan berada di tangannya, tapi di mulutnya, Bapak Ibu. Dia menebar ketakutan kepada bangsa Israel. Jika kita baca 1 Samuel 17 ayat 10, di situ jelas sekali tiap hari dikatakan, tiap hari Goliat menebar ketakutan. Nah, akibat teror dan ketakutan yang dilepaskan oleh Goliat, kita bisa menarik, ada yang menarik dalam kitab itu, Bapak Ibu terkasih, bahwa Raja Saul tidak pernah menampakkan dirinya di saat itu. Nah, ini menarik. Bayangkan, ini adalah sebuah realita, Bapak Ibu, bahwa seorang raja yang diurapi oleh Tuhan kalah dengan sebuah teror yang dilepaskan oleh Goliat. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Jadi siapapun kita tidak tertutup kemungkinan untuk kalah dengan sebuah teror. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat kita tarik, Bapak Ibu ya? Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Dan itu sudah pasti, Bapak Ibu ya. Dan iblis tahu persis itu, strategi itu. Ketakutan membuat kita tidak maju, malah ketakutan membuat kita akan mundur. Mundur apa? Mundur untuk mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih hebat daripada teror itu. Firman Tuhan, kita jadi mundur. Pikiran kita selalu dihantui ketakutan. Apa pesannya, Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat, Daud membawa 5 batu ya, tapi hanya 1
yang dipakainya untuk menghancurkan si pembuat teror itu, Goliat. Satu saja yang dipakainya, Bapak. Apa pesannya yang kita dapat? Bahwa pesannya adalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya penghancur ketakutan itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya apa yang kita takutkan sebenarnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan ternyata ketakutan membuat orang percaya tidak melangkah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Karena dia bergejolak dalam hidupnya, sehingga banyak orang yang tidak sampai pada penggenapan rencana Tuhan. Dia takut sekali mengalami hidup ini. Contohnya, semisal Bapak Ibu, ketakutan membuat orang tidak lagi berani menghidupi panggilannya. Seperti apa, Bapak Ibu ya? Kalau saya nanti melayani Tuhan, saya makan apa? Berarti takut lapar, Bapak Ibu ya. Nah, ketakutan itu hampir saja membuat orang Israel tidak menikmati susu dan madu yang seperti yang dijanjikan Tuhan tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sebuah fasilitas untuk makan dan minum ya, berkat-berkat. Tapi karena ketakutan hampir saja nyaris janji itu tidak dinikmati oleh orang Israel. Tapi ada orang yang mempunyai jiwa yang hebat mengalah ketakutan, Yosua dan Kaleb. Nah, setan itu sifatnya menebar ketakutan untuk mengiring kita masuk dalam rencananya. Saya pelajari, Bapak Ibu terkasih, bahwa di alam roh itu hanya ada dua pembuat rencana bagi kita manusia. Ya, pertama adalah Tuhan dan kedua adalah setan. Tentu rencana Tuhan kita sudah tahu, rencananya adalah damai sejahtera dalam Yeremia 29 ayat 11. Rencana iblis tentu sebaliknya, Bapak Ibu. Nah, saya membaca buku Don Colbert ya. Anda bisa cari di internet, klik aja Don Colbert. Nah, di situ dalam bukunya ada namanya, dia tuliskan dengan judul Emosi yang Mematikan, Bapak Ibu. Hebat ini buku ini ya, ketika saya baca, Bapak Ibu. Nah, dikatakan dalam buku itu, penyakit itu bukan hanya dihasilkan oleh virus atau udara di sekitar kita, tapi sebagian dihasilkan dari ketakutan yang kita alami. Wah, saya masuk akal nih Bapak Ibu ya, karena saya pernah pelakunya dan saya pernah mengalaminya. Bahwa emosi yang mematikan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tahu senjata, di dalam buku itu dikatakan Anda boleh coba satu bulan mengalami ketakutan, maka emosi yang mematikan itu akan mematikan Anda. Ya, bukan secara fisik, boleh saja secara fisik, tapi secara firman Tuhan Anda akan jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita tahu senjata andalan setan itu adalah ketakutan, apakah kita harus ketengking, Bapak Ibu ya? Ini harus kita pahami, Bapak Ibu ya. Menurut saya, yang saya pahami, karena saya sudah melakukannya, jangan kita sekali-sekali menengking orang yang takut, Bapak Ibu ya. Ketakutan itu kalau ditengking, dia tidak akan pergi ya. Apa solusinya? Tentu ada solusinya. Solusinya adalah damai sejahtera. Ini yang harus kita bahas, Bapak Ibu, untuk mengalahkan ketakutan tadi, yaitu damai sejahtera. Ketika Yesus, Bapak Ibu ya, menghadapi ketakutan, hatinya itu sungguh tenang karena ada damai sejahtera yang menyertai dia, Bapak Ibu terkasih ya. Nah, kebaikan yang sangat berlebih-lebihan dari Yesus, modal yang membuat Yesus tidak memiliki rasa takut, ternyata tidak dibawanya saat dia naik ke surga, Bapak Ibu. Damai sejahtera itu tidak dibawa Yesus ketika dia terangkat ke surga. Ketika modal dari Yesus itu dibawa, maka habislah kita. Oleh sebab itu dengan jelas Yohanes 14 ayat 7, kita sudah tahu ayat ini. Yohanes 14 ayat 7 berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Luar biasa kebaikan Tuhan ya. Damai sejahtera yang ada yang diberikan Bapa kepada Yesus tidak dibawanya ketika dia terangkat ke surga. Damai sejahtera yang kutinggalkan akan kuberikan kepadamu.
Ini kebaikan yang berlebihan, Bapak Ibu ya, yang hanya ada dalam diri pribadi Yesus. Luar biasa. Dunia hanya dapat memberikan damai ya. Damai di hati, damai di dompet ya Bapak Ibu. Ada damai di dompet, ada damai di hati juga. Itu filsafat dunia. Tapi Yesus memberikan bukan saja damai, tapi sejahtera. Dompet tipis, tapi hati sejahtera Bapak Ibu ya. Kalau dompet tebal, lebih sejahtera lagi hati kita ya. Artinya, damai yang diberikan Yesus itu tidak ditentukan keadaan luar ya, tetapi karena kehadiran Tuhan dalam hati kita. Ada kalanya gini Bapak Ibu yang terkasih, yang pernah kita alami semua ya, bahwa di luar itu keadaan tidak berubah ya. Pintu, jendela, kisi-kisi luang angin masih tertutup, padahal kita sudah berdoa bertalu-talu. Berdoa dalam Zoom, berdoa doa malam, berdoa pribadi bersama anak dan istri. Tapi keadaan tidak berubah Bapak Ibu. Tapi yang harus kita tahu, yang kadang kita tidak menyadari, tapi bentuk pertolongan Tuhan nyata dalam kita. Dia memberi damai sejahtera bagi kita. Inilah yang membuat orang-orang dunia geleng-geleng kepala Bapak Ibu ya. Kok bisa ya menjalani hidup ini dengan berbagai kesusahan, tapi hatinya damai sejahtera. Yang keluar dari pengucapan tiap hari, bersyukur, bersyukur, ada damai sejahtera. Itulah damai yang diberikan Yesus, damai yang kutinggalkan kepadamu itu. Luar biasa. Makanya orang-orang dunia bingung melihat kita ya. Kok udah dalam kesusahan, tapi tenang, ada damai dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sejarah gereja mula-mula ya, orang-orang yang martir, yang dijadikan makanan bagi binatang-binatang buas dan disiksa di luar kemampuan diri mereka, sebagai manusia disayat-sayat dan mereka tertawa semua para penonton ya. Nah, apa yang membuat orang-orang rohani ketika mereka melihat tontonan itu? Ternyata saya pelajari dalam fisiologis rohani Bapak Ibu terkasih, bahwa penyiksa-penyiksa itu memang harus dikondisikan berteriak, tertawa-tawa Bapak Ibu, untuk menganiayai orang Kristen. Tidak boleh sedih. Kalau mereka kelihatan sedih, mereka akan dicambuk sama dengan orang Kristen. Mereka harus membuatkan propaganda bahwa mereka harus tertawa dan senang melakukan itu. Padahal artinya kalau mereka pulang, mereka pasti dijamah Tuhan karena perlakuan itu. Lalu kenapa orang-orang mati martir itu bisa tenang dalam menghidupi mereka? Disiksa di luar kemampuan manusia. Simpel saja Bapak Ibu. Mereka menghadapi kematian di depan mata dengan damai sejahtera. Itulah yang dilakukan para orang-orang martir dalam Alkitab. Bukan karena terpaksa, tertekan, ketakutan. Bukan Bapak Ibu ya. Ketika saya merenungkan ini, barulah saya mengerti satu ayat yang mengatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Kita sudah tahu semuanya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ayat ini baru saya dapat artinya sesungguhnya. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami ketakutan, ada damai di hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, tidak bisa dihitung-hitung dengan kali-kali Bapak Ibu. Bahwa kok damai itu tiba-tiba ada. Nah, karena kita Bapak Ibu, karena kita tidak mungkin mengalami ketakutan dan damai sejahtera secara bersamaan. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang takut, ya takut saja, tidak mungkin dia damai sejahtera. Tapi kalau ada orang mengalami damai sejahtera, ya memang dia benar-benar mengalami. Saya katakan sekali, tidak mungkin kita mengalami ketakutan dan damai sejahtera secara bersamaan. Nah, ini yang harus kita pahami ketika saya merenungkan firman Tuhan, bahwa untuk mengalahkan ketakutan, iblis itu ternyata makhluk legalitas Bapak Ibu ya. Dia tahu aturan main. Dia tahu persis aturan main dia. Saya katakan sekali lagi, iblis itu adalah makhluk legalitas. Dia tahu aturan main. Contohnya seperti apa? Ketika seorang anak kecil berdoa dalam nama Yesus, setan kau pergi. Dia pergi Bapak Ibu. Itu aturan mainnya. Dia makhluk legalitas. Hanya takut kepada perkataan Tuhan. Iblis tidak mungkin merorong kita kalau ada damai sejahtera dalam hati kita.
Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu dibatasi oleh perkataannya saja? Artinya Tuhan membela orang-orang yang melakukan perkataannya. Dia tidak membela orang-orang yang tidak melakukan perkataannya. Dia tidak membela orang-orang yang tidak mengerti firman-Nya, artinya tidak melakukan firman-Nya. Dia dibatasi oleh perkataannya. Oleh sebab itu, itulah solusi Tuhan untuk mengalahkan senjata iblis, yaitu damai sejahtera, Bapak Ibu. Nah, ada hal yang penting yang harus kita pelajari. Sederhana sekali, Bapak Ibu terkasih. Perhatikan surat-surat Paulus dari mulai kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolese, sampai kitab Petrus, Bapak Ibu ya. Selalu di pasal pertama dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu nanti. Paulus selalu menulis dalam suratnya di ayat 1 ya, dari mulai Roma sampai Petrus, kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai kamu. Nah, apakah Paulus lata, Bapak Ibu, menuliskan dari berbagai puluhan kitab itu? Tidak, Bapak Ibu, dia tidak lata menuliskan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa legalitas perkataan Tuhan yang harus disampaikan Paulus kepada jemaat, khususnya yang mengalami pergolakan, itu akan membawa ketenangan, Bapak Ibu. Karena kita tahu sifat iblis adalah menebar ketakutan, sehingga jemaat-jemaat yang jauh dari Paulus akan rapuh hidupnya. Tapi dengan perkataan itu, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kamu. Itu jauh diucapkannya, Bapak Ibu. Hanya sekedar tulisan, tapi itu membuat power. Tapi itu mempunyai power daripada Tuhan. Jadi realita yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita adalah, khususnya kita orang percaya, kita harus tahu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan tahu banget itu kelemahan kita, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan memberikan itu kasih karunia dan damai sejahtera. Bahwa Tuhan tahu kita membutuhkan itu. Seperti apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu berbicara tentang kemampuan kita. Artinya bukan karena kita yang mampu, tapi karena diberi kemampuan. Kita tahu itu, Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup bukan karena kita mampu. Kasih karunia Tuhan. Ketika orang berkata, kamu hebat ya Parlidia, kamu hebat ya Ibu Pipi ya. Enggak, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak mampu tapi dimampukan. Berbicara damai sejahtera adalah berbicara ketenangan jiwa dan hidup dalam Tuhan. Kalau kita tenang dalam Tuhan, saya yakin iblis itu makhluk legalitas, Bapak Ibu ya. Saya katakan, dia tahu orang-orang yang damai sejahtera itu dia tidak bisa masuk, Bapak. Karena itu perkataan Tuhan. Itulah sebabnya jika seorang hanya memiliki kasih karunia tapi dia tidak memiliki damai sejahtera, maka orang itu frustasi, Bapak. Ya. Kita tahu kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberikan keselamatan dari Tuhan. Itu kan kasih karunia yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi jika orang tidak memiliki damai sejahtera, dia frustasi. Saya sudah selamatkan. Saya sudah berdoa. Tapi kenapa hidup saya begini? Dia tidak punya damai sejahtera, ketenangan dalam hidup yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera itu adalah paket lengkap, Bapak Ibu. Bukan pahe ya, paket hemat, bukan. Dia lengkap, semua ada di situ. Di dalam damai sejahtera ada ketaatan, di dalam damai sejahtera ada kekuatan, di dalam damai sejahtera ada penyertaan Tuhan. Itu paket lengkap, bukan paket hemat ya. Kalau di McDonald ada namanya paket hemat, itu tidak berlaku bagi kekristenan. Yang berlaku adalah paket lengkap. Dan banyak orang percaya tidak menikmati ini. Karena apa, Bapak Ibu? Pertama, mereka tidak tahu tentang damai sejahtera itu memperoleh kekuatan adalah sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan teror iblis. Yang kedua, mereka tahu tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ya. Mereka tahu tapi tidak tahu menggunakannya. Mengapa? Karena mereka tidak membaca firman Tuhan dalam hidup ini.
Ketenangan itu hanya dapat dalam firman Tuhan, bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang kutinggalkan itu berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Nah, ketenangan itu adalah dampak daripada kedekatan. Setuju Bapak Ibu ya? Ketika kita tenang, seorang anak tenang dari bapaknya, dimanapun anak, kita pernah menjadi anak ya Bapak Ibu. Ketika kita lihat bapak kita bisa lari ke sana, kita lihat lagi bapak kita lari ke sana, oh ada bapak kita. Coba kita di taman gak ada bapak kita merasa ketakutan. Jadi kita setuju bahwa ketenangan itu adalah dampak daripada kedekatan. Nah, apa yang membuat damai sejahtera kita hilang? Ini Bapak Ibu yang harus kita paham. Apa yang membuat damai sejahtera kita hilang? Ini bukan karena posisi tubuh Bapak Ibu ya, tapi karena posisi hati kita ya. Karena posisi hati kita lah yang membuat damai sejahtera itu hilang. Tuhan itu tidak pernah kemana-mana dan Dia ada di mana-mana. Tapi posisi hati kita yang menjauh membuat damai sejahtera kita hilang Bapak Ibu. Saya umpamakan seperti menara BTS ya Bapak Ibu, transceiver station, base transceiver station, menara-menara handphone ya Bapak Ibu ya, yang besar itu, yang tingginya 150, kadang 100 meter. Nah, saya menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Ketika kita dekat kepada menara itu, sinyal kita kuat sekali Bapak Ibu. Kita bisa berselancar melalui YouTube, melalui apa, kita mendapat fasilitas lah untuk hal itu. Tapi coba kita jauh dari pemancar itu. Untuk membuka WA pun kita susah, membuka Facebook pun kita kesal Bapak Ibu. Terjadilah gejolak jiwa dalam diri kita. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan provider, menyalahkan siapa saja. Kenapa ini nggak bisa? Saya butuh ini, mau kerja. Tapi dalam hidup itu pun seperti itu. Mari kita jadikan bahwa Tuhan itu seperti menara BTS, Base Transceiver Station ya. Nah, seperti halnya juga menara mercusuar. Saya mengibaratkan itu. Kapal-kapal itu berlabuh di tengah laut yang luas, Bapak Ibu terkasih. Dia selalu mencari menara mercusuar. Dan itu adalah titik yang harus dicarinya. Mengapa? Ketika mereka mendapatkan titik mercusuar, maka mereka sudah mendekat ke daratan. Luar biasa ya perumpamaan tentang mercusuar ini. Apa yang dilakukan mereka ketika mereka sudah dekat ke daratan mercusuar? Mereka mengisi logistik mereka dengan banyak. Air, makanan, minuman. Mereka mengalami damai. Karena mereka mungkin stok mereka di tengah pulau itu sudah mulai menipis. Tapi itulah Bapak Ibu. Kedekatan adalah membuat kita mengalami damai sejahtera. Ketika posisi hati kita menjauh dari Dia, maka setan akan mencoba memposisikan dirinya untuk mendekat dengan senjata terornya, ketakutan. Pastikan Bapak Ibu posisi kita bukan posisi tubuh kita ya. Posisi tubuh kita bisa hancur, bisa luka-luka, bisa sakit. Tapi ketika kita memposisikan hati kita kepada Tuhan sebagai menara tadi, maka teror-teror iblis itu akan susah sekali masuk. Karena dia makhluk legalitas. Dia tahu aturan main dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, jangan beri kesempatan kepada iblis, Bapak Ibu. Tepatlah kita harus mengaminkan firman Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 7 tadi. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran, dan dalam Kristus. Hati Bapak Ibu, ingat posisi hati kita, bukan posisi tubuh kita yang menentukan, tapi posisi hati kita dalam Kristus dimanapun kita berada. Jika posisi hati kita tepat sinyalnya, baik dalam kesusahan, dalam kemalangan, dalam apapun, maka damai sejahtera itu pasti ada pada kita. Oleh sebab itu, kita bisa mengalahkan ketakutan. Tuhan memberkati kita semua.